Oke, jadi tadi sempat terpotong untuk di unit root test ya, tapi biar mudah untuk memecah pembahasannya, jadi aku mulai dari slide yang ini, unit root test. Jadi unit root test ini merupakan alat uji yang populer untuk mengetes stasionaritas. Jadi dimulai dari proses stokastik unit root yang tadi di slide sebelumnya, YT sama dengan rho YT minus 1 plus UT, di mana nilai rho adalah antara minus 1 dan 1. Kemudian UT adalah white noise error term. Jadi ketika rho-nya adalah sama dengan 1, di sini, ini kan berarti YT sama dengan YT minus 1 plus UT, merupakan random walk model without drift, di mana di slide sebelumnya sudah kita tunjukkan bahwa random walk model without drift itu adalah proses stokastik yang non-stasioner. Nah, kemudian untuk menyederhanakan proses, kenapa kita tidak untuk mengetes stasionaritas itu ya berdasarkan nilai rho-nya, kenapa kita nggak meregresikan YT dengan nilai lag-nya atau YT-1, kemudian kita akan mencari estimasi dari rho, apakah dia sama dengan 1 atau tidak. Kemudian jika rho sama dengan 1, kita bisa menyimpulkan bahwa YT adalah non-stasioner. Cuman permasalahannya di sini bahwa kita tidak bisa mengestimasi ini ya, YT sama dengan rho YT minus 1 plus UT ini dengan OLS. Kemudian kita juga tidak bisa menguji rho sama dengan 1 dengan uji T biasa, karena nanti akan bias hasilnya jika dia merupakan unit root atau jika dia merupakan non-stationary case gitu. Sehingga kita akan melakukan proses manipulasi dengan cara mengurangkan masing-masing sisi kiri dan kanan dari persamaan dari persamaan yang kita punya yang unit root stochastic process ini dengan YT-1. Dikurangi YT-1, dikurangi YT-1, sehingga kita bisa rewrite persamaan yang tadi dengan delta YT sama dengan delta YT-1 plus UT. Jadi delta ini adalah rho minus 1 dan ini adalah operator dari first difference atau nilai YT dikurangi YT-1. Nah, sehingga nanti di sini kita akan mengestimasi bukan yang ini, tapi adalah yang ini, yang delta YT ini. Jadi ketika kita mengestimasi bentuk yang 4.2, kemudian kita menguji apakah delta ini sama dengan 0. Jika di 4.2 ini deltanya sama dengan 0, ini 0, maka kan berarti delta YT akan sama dengan UT, di mana di sebelumnya kita sudah tunjukkan bahwa itu adalah berarti stasioner gitu ya. Nah, jadi di sini jika delta itu sama dengan 0, kemudian rho-nya sama dengan 1, unit root ini adalah non-stasioner. Kemudian di sini delta YT sama dengan YT minus 1 sama dengan UT. Kemudian di sebelumnya sudah kita tunjukkan tadi bahwa UT itu adalah white noise error term, kemudian dia adalah stasioner. Sehingga first difference ini adalah stasioner. First difference dari random walk yang time series, maka dia adalah stasioner. Kemudian kita sekarang akan mengestimasi 4.2 ini ya. Mengestimasi 4.2 ini. Kemudian caranya adalah dengan mengambil first difference YT, kemudian meregresikan dengan YT-1, kemudian melihat apakah estimasi slope koefisien atau delta itu adalah sama dengan 0 atau tidak. Jika 0 itu berarti non-stasioner, jika negatif maka dia adalah stasioner. Nah, pertanyaannya adalah kita mau mengetes pakai uji tes mau ngetes pakai uji statistik apa? Karena tadi kan kalau pakai T itu berarti di sini
kita nggak bisa pakai T gitu ya, karena dia tidak mengikuti distribusi T bahkan jika sampelnya besar. Jadi dia tidak berdistribusi asimptotik normal. Nah, alternatifnya adalah kita akan membandingkan dengan tau statistik yang dikembangkan oleh Dickey Fuller atau yang dihitung oleh Dickey Fuller. Kemudian hipotesis nulnya itu adalah delta sama dengan 0. Kemudian di sini nanti pada saat nul hipotesisnya itu ditolak, dia akan bisa mengikuti uji T biasa. Jadi di sini untuk mengimplementasikan uji Dickey Fuller ini, kita akan coba beberapa kemungkinan bahwa si time series yang kita punya itu akan memiliki tiga bentuk yang mungkin. Yang pertama adalah random walk, kemudian yang kedua adalah random walk with drift, kemudian yang ketiga adalah random walk with drift around a deterministic trend. Nah, kemudian nanti, jadi di sini T-nya adalah time ya. Jadi di sini yang akan kita hipotesiskan, nol hipotesisnya itu adalah delta sama dengan 0, kemudian alternatif hipotesisnya adalah delta lebih kecil dari 0. Kalau hipotesis 0 delta sama dengan 0 itu berarti artinya unit root atau time seriesnya adalah non-stationary. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah delta lebih kecil dari 0 atau time series itu adalah stasioner atau di sekitar deterministic trendnya. Nah, jadi sekali lagi bahwa nanti nilai yang akan kita bandingkan, nilai kritisnya itu diambil dari tau statistik Dickey Fuller tadi ya. Jadi di sini di dalam tabel Dickey Fuller itu juga akan mengikuti tiga bentuk kemungkinan ini. Apakah dia random walk, kemudian random walk with drift, dan random walk with drift around a stochastic trend. Jadi di masing-masing bentuk tadi akan dibandingkan dengan nilai kritis yang sesuai. Kemudian untuk mencari nilainya tadi berarti kita akan mengestimasi dengan OLS bentuk yang tadi, bentuk yang ini dicari dengan OLS, kemudian membagi estimated coefficient dari YT minus 1 di setiap case, di setiap sampel dengan standar error untuk mendapatkan tau statistik. Kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel. Kemudian kriteria tolak H0-nya adalah jika tau statistik lebih besar dari nilai DF. Kemudian jika tau statistiknya ini tidak lebih dari nilai kritis, maka tidak tolak H0. Yang dipakai adalah nilai absolutnya. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa nanti nilai kritik dari tau statistik itu di tabelnya si Dickey Fuller itu juga akan terbagi menjadi tiga bentuk yang tadi ya, with drift, kemudian yang random walk saja atau yang random walk with drift around a deterministic trend. Sebagai contoh, kita kembali ke data GDP tadi, kemudian hasil regresi dari yang masing-masing tadi tiga kemungkinan ini, random walk with drift, dan random walk with drift around a stochastic trend itu didapatkan hasil seperti ini. Kemudian ini adalah nilai hitung tau statistik. Kemudian nanti akan kita bandingkan dengan nilai kritis. Nah, jadi di sini yang akan kita lihat itu adalah ini ya, untuk pembacaan di tabelnya ada tiga nilai kritis 1%, 5%, dan 10%.
Kemudian ini untuk model yang ini 46, 4 yang random walk, kemudian random walk with drift itu yang ini. Kemudian untuk yang random walk with drift around deterministic trend-nya adalah yang ini. Kemudian jadi kita bisa lihat bahwa nilai kritis di masing-masing model tadi juga berbeda-beda. Kemudian sebelum melihat atau membandingkan hasilnya, kita akan memilih kira-kira dari ketiga model tadi mana yang paling tepat. Kemudian kita bisa lihat bahwa untuk yang di model 46 atau yang di random walk saja, itu kita bisa hilangkan karena koefisien dari JDP-nya itu dia positif, ya kan, di sininya dia hasilnya positif, dia koefisiennya adalah positif gitu. Kemudian ketika dia positif, kemudian si delta itu kan sama dengan rho minus 1, maka kalau misalkan deltanya itu positif, maka rho-nya itu akan lebih dari 1. Kemudian kalau misalkan implikasi dari rho lebih besar dari 1 itu berarti time series dari si GDP ini akan eksplosif gitu, walaupun secara teoritis itu kemungkinan ini bisa terjadi, tapi nilai atau time series yang bersifat eksplosif itu biasanya jarang ditemukan di kehidupan nyata gitu. Kemudian jadi yang tinggal adalah model yang 47 dan 48 ini. Kita bisa lihat kedua-duanya adalah negatif ya. Negatif koefisiennya. Koefisiennya ini adalah negatif. Kemudian kita lihat nilai nilai rho-nya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai kritisnya gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai kritisnya. Semuanya adalah lebih kecil dari nilai DF yang di tabel, sehingga kita bisa simpulkan bahwa time series untuk GDP ini adalah bersifat non-stasioner. Nah, untuk yang di DF test dengan 3 kemungkinan model tadi, itu diasumsikan bahwa error term atau UT-nya itu adalah uncorrelated. Apabila UT-nya itu adalah correlated, maka kita akan menggunakan augmented Dickey-Fuller test atau ADF test. Jadi di sini tesnya ini dilakukan dengan cara menggabung gitu ya, menggabung 3 persamaan tadi dengan menambahkan nilai lag dari variabel delta YT-nya. Jadi di sini untuk ADF testnya itu akan mengestimasi regresi sebagai berikut. Jadi di sini epsilon T ini adalah pure white noise error term, kemudian delta YT minus 1 itu adalah sama dengan YT minus 1 minus YT minus 2 dan seterusnya. Nah, jadi di sini untuk jumlah dari jumlah lag itu biasanya akan ditentukan secara empiris. Jadi di sini kita akan menentukan gitu ya, akan ditentukan sendiri. Kemudian untuk ADF-nya kita sekali lagi mengetes apakah delta itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang ADF test itu mengikuti distribusi dari DF sehingga critical values-nya itu masih sama dengan menggunakan nilai tabel dari DF. Kemudian di sini untuk ADF-nya, untuk ADF yang akan kita lakukan, berarti pertama kita akan hasil dari regresi ADF itu sebagai berikut. Kemudian nilai T value-nya itu adalah minus 2 penghitungan tau statistiknya tadi adalah minus 2,21 yang secara absolut itu akan lebih kecil dari tau critical values, sehingga di sini juga didapatkan bahkan setelah
memperhitungkan adanya autokorelasi di error term, GDP data itu juga merupakan non-stationary data. Kemudian misalkan kita akan mengestimasi di model yang di 4.5 tadi ya, yang untuk yang di 4.5, yang random walk with the drift around a deterministic trend. Kemudian untuk kita uji apakah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kalau beta di sini berarti kita akan ketika beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 itu kan berarti dia merupakan random walk without drift and trend. Kemudian kita bisa menguji hipotesis simultan dengan menggunakan F-test. Jadi di sini nilai F hitungnya seperti ini, kemudian nanti kita akan bandingkan dengan, nah ini di sini nanti pembandingnya bukan dengan nilai nilai tabel F gitu ya, tapi dengan di tabel Dickey-Fuller yang di situ juga ada kolom untuk nilai critical value F-nya. Kemudian untuk di unit root test yang selanjutnya adalah Piliperon unit test. Jadi kalau yang di DF test tadi, error terms-nya itu adalah independently dan identically distributed. Kemudian untuk yang ADF tadi mempertimbangkan autocorrelation gitu ya. Nah, untuk yang di Piliperon ini akan menggunakan non-parametric method untuk menangani korelasi yang terjadi tanpa menambahkan lag waktu. Nanti kita akan lihat atau akan kita praktekkan atau menggunakan Piliperon ini nanti di contoh kasus yang sebenarnya. Yang di sini kita bahas secara sepintas dulu. Kemudian yang perlu diperhatikan dari unit root test itu ada dua hal, yaitu terkait dengan size of test sama power of test. Jadi di sini unit root test ini walaupun populer, dia juga mendapatkan kritikan dari dua hal, yaitu menyangkut size of test sama power of test. Untuk yang pertama, size of test itu akan menyangkut atau berkaitan dengan level of significance. Jadi peluang terjadinya error tipe 1. Ya, jadi di sini sebagian besar dari unit root test tadi yang sudah kita tunjukkan tadi, itu kan hipotesisnya itu adalah dia null hipotesisnya itu adalah non stasioner gitu ya. Kemudian alternatif hipotesisnya itu adalah stasioner. Nah, DF test ini yang dikritisi adalah DF test ini untuk yang Dickey-Fuller test itu sensitif pada saat konstruksi formulasinya gitu. Jadi di sini tadi di DF test kan berarti ada 3 formula, random walk, kemudian random walk with drift, sama random walk with drift and trend. Jadi kalau misalkan model yang sebenarnya itu adalah pure random walk, tetapi kita mengestimasi dengan yang random walk with drift. Kemudian menyimpulkan bahwa pada level 5% time series ini adalah stasioner. Nah, kesimpulan ini tidak tepat karena level of significance yang sesungguhnya itu adalah lebih besar dari 5%. Nah, kemudian untuk yang di kritik yang kedua adalah terkait dengan power of test. Untuk yang DF type ini dia punya power of test yang rendah gitu ya. Jadi dia cenderung untuk menerima null unit root. Jadi
dia akan menemukan unit root bahkan ketika unit root itu tidak ada gitu. Jadi di sini kekuatan atau power of test-nya itu akan bergantung dari time span lag ya, jadi jarak waktu yang digunakan daripada jumlah sampelnya. Jadi kalau misalkan row-nya itu mendekati 1 tapi tidak sama dengan 1, unit root test-nya itu akan mungkin dideklarasikan sebagai non-stasioner. Kemudian misalkan diasumsikan hanya ada single unit root, kemudian sebenarnya dia adalah apa ordernya itu lebih tinggi gitu ya. Misalkan di situ adalah I2, maka itu akan berarti ada lebih dari satu unit root. Gitu. Kemudian untuk power of test di sini dia tidak bisa menangkap structural break. Jadi structural break itu dia tidak bisa menerangkan gitu ya, menerangkan atau menangkap adanya break di data akibat misalkan adanya economic shock gitu, kenaikan harga tiba-tiba, atau adanya embargo sehingga terjadi perubahan harga yang signifikan dan sebagainya. Baik, ini merupakan penjelasan mengenai unit root test. Sampai ketemu di sesi Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.